khusus yang ada di Oke, selamat datang David. Jadi sekarang hari ini kita akan belajar tentang fungsi built-in dan juga belajar tentang library di Arduino. Nah, yang buat pemrograman ini susah itu sebenarnya ya pemrograman itu dari library itu, gitu. Oke, kita langsung aja. Serialnya tak close. Ya Taufik, sebenarnya aku ngajak anak 19 itu ke sini ya, cuma karena mereka ini sekarang bingung instrumentasi, belum ya apa ya, harusnya mereka ini ada semangat lah untuk belajar, harusnya. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya masih belum tertarik untuk belajar apa wis instrumentasi ini. Dan mungkin kita minggu depan kita akan nyoba offline. Dari kalian sendiri yang ada di sini, kira-kira setuju nggak kalau minggu depan kita mulai offline? Hari apa, Mas? Ah iya, gimana? Kurang denger, sorry. Hari apa? Offline-nya di kampus. Buat harinya hari Minggu Oh juga, harinya, tak? Iya. harinya mungkin hari Sabtu, atau kita lihat dulu nanti hari Sabtu ada kuliah hari Sabtu, dan nggak tahu, tergantung kalian nanti kalau hari Sabtu kalian mau tambahin hari Minggu ya nggak apa-apa, silakan. Oke, ya. Oke. Oke, selamat datang Denia. Mungkin ini sudah lengkap. Nanti mungkin ada anak 19 yang mau datang belajar apa wis? Belajar LCD. Sebelumnya saya ulangi lagi, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika aku ada kesalahan atau dalam membimbing kalian. Dan semoga tetap belajar. Sebenarnya tadi aku ada podcast, cuma aku takut karena isi podcastnya lumayan membuat menggetarkan menggetarkan status. Oh iya, mahasiswa adalah, nanti kalian lihat sendiri podcastnya di YouTube-nya Himavi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fungsi built-in sama library. Apa itu fungsi built-in? Fungsi built-in ini fungsi yang hanya ada selamat datang Nasrul. Semoga nanti ada anak 19 lagi yang mau datang. Fungsi built-in ini adalah fungsi yang hanya ada di Arduino itu sendiri. Kalian nyari di pemrograman lain itu nggak ada. Itu namanya fungsi built-in. Dan juga nanti kita akan belajar library. Mungkin yang kita bisa pelajari library-nya itu LCD sama servo, gitu. LCD sama servo. Nah, LCD sama servo ini sekarang ini sudah dipelajari sama anak 19 di mata kuliah instrumentasi. Kalau kalian pengen lihat penyiksaannya itu nanti hari penyiksaannya. Ya kalau kalian pengen lihat mereka nanti praktikumnya gimana, kalian lihat hari Rabu siang. Hari Rabu siang itu nanti ada mungkin semacam kegiatan offline lah. Oke. Oke, kita langsung aja ke pemrograman built-in dulu. Oke, kita ke pemrograman built-in. Jadi pemrograman built-in ini adalah pemrograman yang hanya ada, bahasanya ini hanya ada di Arduino. Oke, contohnya apa? Kalian tak kasih tahu beberapa aja. Nah, ini fungsi built-in. Jadi fungsi built-in di Arduino itu ada pin mode, digital read, digital write, analog read sama analog write. Itu semua fungsi built-in. Oke, gak lama kita langsung aja ke bagian sirkuit. Oh ya, ya, ya ada yang ditanyakan? Kayaknya belum ada. Oke, bentar.
Aku anu sudah kelihatan. Share Sudah, Mas. screen apa emang nggak mau share screen Kak? Soalnya nggak kelihatan di. Oh, coba kelihatan nggak sekarang? Tinkercad kan, Mas? Apa? Ya Lagi Tinkercad. nampilin Tinkercad kan? Udah, Mas, Tinkercad. Zainatul sudah kelihatan? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke create new circuit. Jadi kita akan belajar fungsi built-in di Arduino. Sudah Kak. Terima kasih Kak. Oke, oke, ya. Usahakan nanti kalian yang angkatannya lebih muda itu usahakan sudah tahu bahasa pemrograman ya, biar nggak bingung nanti sampai semester tua. Oke, kita cari Arduino-nya dulu. Nah, biar mudah, kita pakai LED dulu. Nanti selain LED bisa kok aja. Kita pasang LED dulu. LED-nya kita pasang di pin nomor 13. Terus ground-nya kita pasang di ground. Terus satunya kita pasang potensiometer. Nah, kalau pasang potensiometer, ini nanti yang terminal 1 ini sebenarnya masanya terserah, tapi biasanya yang terminal 1 ini dipasang di 5 volt. Terus yang tengah ini biasanya dipasang di bagian analog, terserah analog berapa, tapi biasanya aku pakai analog 0. Terus satunya yang ini, yang terminal 2 ini kita pasangkan di ground. Oke, pertama kita lihat fungsi built-in dulu pada blocksnya kita ganti teks, terus continue. Nah, kita coba int. Nah, ini kan LED-nya dihubungkan di pin nomor 13. Terus habis itu kita pakai void setup. Oke. Nah, salah satu fungsi built-in yang ada di Arduino itu adalah pin mode. Nah, buat apa pin mode? Jadi gini, kalau kalian cuma nulis int LED sama dengan 13, ya LED itu nilainya cuma 13 tok. Tapi 13-nya ini tidak diimplementasikan ke dalam bentuk pin. Jadi cuma nilai. Ibaratnya kayak apa wis? Aku pengen beli 2 buku. Nah, ibaratnya aku pengen beli 2 buku. Nah, kalau kalian pengen itu ibaratnya LED. 2 itu ibaratnya nilainya. Buku itu pin modenya. Jadi kan kalian kalau aku pengen 2, nah itu kan berarti kan nggak dapat apa-apa. Ya cuma ingin angka 2. Sedangkan kalian pengen 2 ini buku. Nah, biar 2 ini menjadi buku, maka konsepnya kayak di pin mode. Pin mode. Nah, kita cek LED-nya ini bertindak sebagai apa? LED-nya ini kan inginnya kita nyalakan sama hidupkan. Nah, biar bisa nyalakan sama hidupkan, itu berarti LED-nya harus mendapatkan arus dan tegangan dari dalam Arduino. Nah, kalau misal berarti dapat dalam tegangan dari Arduino, berarti Arduino mengeluarkan arus dan tegangan. Karena mengeluarkan arus dan tegangan, berarti kita tulis di sini output. Itu sebagai output itu bertindak sebagai Arduino mengeluarkan arus dan tegangan pada LED. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Mas. Oke.
Yang lain, any question? Oke, kita lanjut sambil mikir pertanyaan ya. Oke, nah kalau di Arduino jangan lupa harus ada void loop sama void setup. Kalau nggak ada keduanya, Arduino-nya nggak jalan. Itu sudah tak jelaskan beberapa minggu lalu. Oke, sekarang di void loop. Di void loop itu kita belajar, kita kasih, aku lihat ada yang masuk belum? Kita belajar digital write. Berarti digital write ini itu salah satu fungsi built-in yang ada di Arduino. Fungsinya apa? Fungsinya ini menuliskan keadaan pada sebuah device. Nah, karena ini konsepnya digital, ingat ya, digital berarti keadaannya kalau nggak 1 ya 0, kalau nggak hidup ya mati. Bukan sehidup semati, itu beda. Nah, misal digital write, kita ingin LED-nya pertama kali nyala atau mati. Kalian pengen pertama kali itu LED-nya nyala atau mati? Mati dulu, Mas. Mati dulu ya, oke. Nah, kita definisikan pinnya dulu berapa. Ini kan LED-nya terletak di pin 13. Oke, tapi apakah selain 13 bisa, Mas? Bisa. Yang penting pin nomor 13 ini sudah didefinisikan dengan kalimat LED. Nah, berarti kita di sini bisa nulis nama pinnya. Nama pinnya yang tadinya namanya 13 diubah menjadi LED. Oke, terus keadaannya mati. Mati itu dalam bahasa Inggris kan die, tapi ini bukan mati hidup. Kalau di sini konsepnya tinggi rendah. Rendah itu bahasa Inggrisnya low. Low ini keadaannya 0 atau mati. Oke, terus habis itu kita kasih delay. Nah, delay ini waktu. Waktu jedanya biasanya kita pakai 1000. Nah, satuannya itu milisekon. Kalau kalian cuma ngasih 1, nah ini nanti satuannya bukan 1 detik, tapi 1 milisekon, dan itu terlalu cepat. Oke, sekarang ini ke digital write. LED. Nah, ini kan jadi dalam waktu 1 detik LED-nya ini enggak nyala atau mati. Baru setelah melewati 1 detik, nanti LED-nya ini bakal berubah keadaan menjadi high. Nah, untuk yang output low sama high itu harus tinggi ya, harus kapital beneran ya, nggak boleh diubah. Terus kita kasih tulisan delay, nilainya 1000. Oke, nah ini nanti jalannya gimana? LED-nya ini bakal mati hidup, mati hidup. Nah, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati. Nah, efeknya kalau nggak dikasih pin mode, ini nanti nggak bakal jalan. Nah, karena angka 13-nya cuma sebagai nilai. Iya sih, kelihatan jalan tapi kecil. Cuma aslinya itu kalau di Arduino asli itu nggak jalan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mas, ini kenapa Mas tadi pakai 1000? Soalnya satuannya milisekon. Satuannya 1000 milisekon. 1000 milisekon berapa detik? 1 sekon 1 detik. Berarti kalau 1000 milisekon berapa detik? 1 detik, Mas. Ya, 1 detik. Detik. Nah, gitu. Terus ya, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Oke, kayaknya nggak ada. Nah, ini contohnya untuk LED. Nah, sekarang kita pindah ke pemrogramannya potensiometer. Kalau di pemrogramannya potensiometer, ini itu kita akan menguji nilai yang masuk di Arduino.
Nah, nanti kalian belajar sensor pertama kali itu pakai potensio. Pakai potensio. Itu kalian pertama kali belajar sensor, harusnya gitu. Itu dulu sudah tak ajarkan kok. Cuma nanti kita offline mungkin kita akan belajar pakai potensio. Nanti habis pakai potensio kita belajar pakai sensor suhu. Sudah sensor suhu nanti sensor apa wis proximity. Nanti kalau sudah kita baru belajar tentang konsep motor. Setelah kita belajar konsep motor, nanti kita baru bisa buat robot. Itu. Jadi kita bertahap belajarnya. Mungkin kita akan ngadain pertemuan ini. Aku nggak tahu ya kalau malam itu bisa apa enggak. Nanti aku tak tanya Pak Edi. Sebenarnya malam itu bisa kita ngadain, cuma agak ilegal. Dalam tanda kutip yang apa wis ya, adalah teman yang megang kunci lab gitu. Oke, sekarang kita kembali ke ini. Kita mau baca nilai analog. Nomornya masuk. Oke. Kita mau membaca nilai analog. Pertama kita definisikan dulu potensiometernya. Potensiometer. Oke. Potensiometer. Nah, coba aku pengen ngetes kalian. Ini potensiometernya terhubung di mana? Selain 5 volt sama ground. Analog mas. Di? Input. Analog input mas. Ya, di A0. Nah, aku nulisnya kira-kira harus 0 atau A0. Analog kalau nggak salah mas. Ya, bener. Aku harus nulis A0. Nah, itu nggak apa. 0 sebenarnya bisa, cuma nanti agak susah. Agak rancu. Oke. Kita sudah nulis potensiometer namanya A0. Nah, sekarang berarti aku harus nulis pin mode potensiometer. Nah, ini potensiometernya. Ini ibaratnya potensiometer ini ibaratnya memberikan tegangan ke Arduino. Jadi ibaratnya Arduino ini membaca tegangan yang masuk dari potensio. Nah, kalau gitu ini tak tulis output atau input? Input mas. Input, Kak. Ya, tulis input. Oke, karena Arduino ini membaca tegangan dari device luar. Gitu. Oke, sekarang di void loop. Aku ingin baca datanya. Nah, kita ulang lagi. Kalau kita ingin baca data, kita harus di serial monitor ya. Nah, di serial monitor dulu, kita harus pakai yang namanya apa? Serial dot Digital write, Kak. serial, sorry. Belum sampai digital write. Serial dulu. Serial input mas. Ya, serial begin. Biasanya nilainya berapa? 0 mas. 9.000. 9.600. Ya, 9.600. Oke. Nah, baru kita ke void loop. Kalau di void loop kita langsung tulis kita tulis ini. Nah, bacaan dari potensiometer kan itu nggak mesti nilainya pas 1, 2, 3, 4 nggak mungkin kan? Atau bacaannya adalah bentuk desimal. Nah, kalau bacaan dalam bentuk desimal berarti kemarin tipe datanya pakai apa? Pakai INT atau pakai float? Pakai float mas. Nah, pakai float. Nah, kalau pakai float, nah ini kan kita mau membaca nilai potensiometer. Kita tulis nilai saja wis. Biar kita bisa membaca nilai potensiometernya, kita tulis analog read. Ingat, analognya harus kecil semua. Read-nya ini R-nya harus besar, jadi jangan kecil semua. Nah, yang dibaca ini adalah yang potensiometer. Potensiometernya terletak di A0. Jadi ini ditulis potensiometer.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin tanya mas, Ya, silakan. itu mas pada bagian atas itu yang Yang garis satu itu kan ada integer potentiometer A0 ya mas. iya. Kan kalau integer sendiri kan biasanya hanya angka mas, tidak ada variabel itu. Berarti kalau di Arduino bisa ya mas kalau Iya. pakai Kalau di Arduino itu tergantung pinnya ditaruh di mana. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, misal untuk apa? Kalau untuk nuklir itu, aku nggak tahu ya kalau nuklir ya. Kalau misal untuk C++ standar itu jarang pakai A0, itu jarang. Nah, itu tergantung kalian ngoding apa. Kalau ngoding di microcontroller itu biasanya pakai A0 bisa. Gitu. Jadi bisa kok, emang bisa. Tergantung nanti ditaruh di mana. Misal nanti bisa ya kalian ini ditaruh di Aref, ya kalian tulis Aref. Tapi aku belum pernah nyoba yang Aref. Oke, makasih Nasrul. Ada yang tanya lagi? Oke, kayak belum ada mesin yang nanya. tanya mas. Oh ya, silakan. Aku masih kurang paham buat yang serial itu, fungsi jelas itu buat apa ya mas? Serial begin ini gini, Fit. Kalau kita mau nampilkan nilai di serial monitor sih, tak buka Arduino yang asli dulu ya. Kita buka Arduino IDE dulu. Nah, itu ibaratnya kayak semacam menghubungkan komputer dengan microcontroller. Jadi itu biar komputer ini bisa membaca nilai di microcontroller, itu kita harus pakai sistem yang namanya serial. Ibaratnya kan terhubung ke USB sih. USB kan Universal Serial Bus. Nah, serial itu ibaratnya dihubungkan secara seri. Apanya wis komputernya. Itu. Nah, biar serialnya ini terbaca, itu kita harus nulis serial.begin. Nah, .begin itu ibaratnya memulai ibaratnya ini kayak menghidupkan serialnya, menghidupkan apa yang ada di USB-nya itu. Jadi kan kalau nggak ada serial begin, ini USB-nya ya cuma ngirim tegangan saja. Tapi kalau dikasih serial, nanti RX sama TX-nya di USB, ya ada semacam kabel di USB itu nanti juga aktif dan itu nanti juga munculin biasanya munculnya di sini. Oh sih, sorry, tak tambahin. Nah, ini board at COM14 is not available. Ini tuh maksudnya belum apa wis. Ini ibaratnya belum terhubung ke Arduino. Nah, kalau misal aku ini tools, bentar, loading sih. Nah, misal tools, terus aku klik port, terus aku klik COM8. Nah, ini baru nanti muncul. Nah, ibaratnya muncul kayak gini dulu. Bacaannya Arduino itu berapa? Di sini nanti. Gitu. Kalau misal ini nggak di coding, itu nanti ini nggak muncul. Gitu. Coba aja wis kita pakai pemrograman pemrograman Blink LED. Saya coba example basic analog Rigelia Blink. Oke. Misal ini ya. Ini misalnya Blink LED. Kita coba di tools.
Ini kita pakai Arduino Mega. Oke, sudah. Portnya sudah COM8. Nah, kita cek. Nah, di sini di pemrograman kita fokus di pemrograman yang ini, itu kan nggak ada serial Begin 9600 sama nggak ada serial Printline dan teman-temannya itu kan. Nah, itu nanti nggak bakal muncul di sini, nggak bakal muncul di serial monitor. Konsepnya ini kerjanya sama kayak ini. Ini tak ataskan sih. Nah, konsepnya nanti itu ibaratnya kayak munculkan serial monitor di Tinkercad ini. Sebenarnya nggak pakai LCD bisa, cuma ya biar pemrogramannya variatif lah dan dapat nilai bagus. Itu pakai LCD nanti. Oke, ini tak close dulu sih. Ini sih loading sih. Sambil aku jelasin. Nah, jadi itu ibaratnya kayak apa wis? Kayak nyalakan serial monitor yang ada di sini. Serial monitor yang ada di sini di Arduino Uno yang asli. Kalau nggak pakai itu nanti nggak muncul tulisan-tulisannya. Nilai-nilainya nggak bisa kita baca. Oke, selanjutnya itu pemrogramannya adalah serial dot. Terima kasih David atas pertanyaannya. Dot print ln. Nah, kenapa kok pakai print ln? Itu nanti biar bacaannya vertikal. Misal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu bacanya terus ke bawah. Kalau cuma serial print, nanti itu bacaannya ke samping terus, ke kanan terus. Nilai. Kita coba dulu, guys. Kita coba dulu yang di sini. Kita lihat serial monitor. Nah, di sini nilainya kan 1023.00, 1023.00. Nah, gini terus. Itu kalau kita pakai serial print. Nah, biar enak kita cari pakai serial print ln. Itu nanti tulisannya bakal ke bawah. Gitu. Nah, akan ke bawah. Nah, ini kan kecepatan. Itu kecepatan, Mas. Ya gampang. Kita kasih delay. Nilainya 1000. Oke. Oke, sudah. Oke. Nah, di sini ingat ya, kita balik ke pemrogramannya Arduino yang Blinklet. Di sini kan nggak ada pemrograman serial.begin kan. Nah, kalau kita klik serial monitor, kita kan nggak tahu keadaan LED-nya ini mati atau hidup. Maksudnya komputer ini nggak membaca LED-nya ini mati atau hidup. Yang membaca ini Arduino-nya. Nah, tapi aku pengen dong komputernya baca keadaan LED-nya. Nah, baru kita nanti masukin yang namanya serial begin. Serial.begin 9600. Nah, ini misal keadaan high. Keadaan high ini misal kita tulisannya serial.println nyala. Serial.println mati. Nah, misal kayak gini. Ya agak lama loadingnya. Nah, misal kita pengen ada tulisan apa wis? Kita pengen ada tulisan mati atau nyala gitu ya. Oke, berarti sudah nyala. Nunggu sih. Loading sih, kita tunggu aja.
Oke, nah kita lihat kalau pakai serial monitor gimana. Nah, nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Nah, itu fungsinya serial. Jadi berarti penghubungan Arduino ke komputer. Sebenarnya nggak pakai LCD bisa, cuma apa wis nah nanti kalau pakai LCD ya apa Mas? Nanti tak kasih tahu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini kan kelihatan kalau kita ubah nilai dari potensio, itu kan nanti berubah-ubah nilainya. Nah, 327. Terus kita misalnya ke kiri lagi nilainya 593, 634 gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Izin tanya lagi Mas. Iya. Untuk yang saya bikin tadi itu nilai 9.600 ya, apakah itu juga sama kayak yang delay detik itu Mas? Kayak apa? Delaynya millisecond tadi itu. Iya, ini ada ketetapannya. Jadi ketetapannya ini fit nilainya. Nilainya itu bisa saja berubah. 9 ini di baut. Misal kamu mau pakai 19.200 nggak masalah. Pakai 115.200 nggak masalah. Tergantung nilai bautmu. 2 juta bisa, 1 juta bisa. Tapi secara umum kita pakai 9.600. Baut rate ini kalau nggak salah kayak semacam pengiriman datanya gitu loh sebesar 9.600 baut. Aku agak nggak paham ini. Tapi nilainya harus ini. Nilainya harus diantara ini semua. Tuh. Oke. Kasih Mas. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana Mas? Oke, kayak belum ada. Oke, aku lanjut. Untuk yang ini antara pembacaan analog sama digital sudah tahu bedanya kan? Udah. Kalau digital itu cuma 1010, kalau analog itu nilainya bisa berubah-ubah. Nah, kayak gini. Nilainya analog bisa berubah-ubah. Oke, itu fungsi built-in di Arduino. Oke, sampai sini fungsi built-in ada yang ditanyakan atau belum? Dari kalian semua? Permisi Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti fungsi untuk built-in yang tadi tuh Kak, yang terakhir yang di share screen, itu harus ada sebelum low sama high gitu ya Kak? Yang mana ya? Oh iya, yang pin ini harus ada sebelum high sama low dan harus dipakai di void setup. Oh, baik Kak. Oke. Terima kasih Kak. Jadi ini harus ibaratnya kalau kalian ingin memulai sebuah pemrograman, kalau pemrograman tipenya itu cuma sekali saja, itu kalian taruh di void setup. Kalau pemrogramannya itu berkali-kali, kalian taruh di void loop. Situ saja wis. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tanya Kak. Oh ya, silakan. Ya, Bos dulu. Oh ya, tadi kan ada kayak yang mendefinisikan digital dan analog. Yang mendefinisikan digital. Kan itu ada yang pakai definite itu Kak. Nah itu bedanya sama integer itu apa? Gini, define itu mirip kayak kalau integer kan ini nilainya itu bisa berubah-ubah sih. Nilai bilangan bulat tapi bisa berubah-ubah. Nah, ada lagi nanti konstanta integer. Nilainya itu nggak bisa diubah-ubah. Kate kamu tambah 2, tambah 3 itu nanti nilainya nggak bakal berubah. Nah, kalau dalam kehidupan sosial itu keras kepala. Tapi ibaratnya ya, nggak bisa berubah-ubah. Ada lagi satunya itu define. Nah, define itu mirip konstanta integer.
Nah, biasa nih ini itu define ini digunakan untuk nganu apa wis? Untuk mendefinisikan pin langsung. Cuma kalau nggak dikasih pin mode ya sama saja nggak jalan. Dan itu nggak perlu titik koma, nggak perlu sama dengan. Nah, kalau kayak gini apakah jalan? Cara nulisnya gini. Hashtag define spasi nama variabelnya spasi nama pinnya. Itu, oke? Paham sampai sini? Paham. Oke, coba start simulation ya. Nah, ininya kan. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Berarti sekalipun pakai define itu tetap itu ya Kak? Tetap pakai pin mode. Nah, tetap pakai pin mode. Coba pin mode-nya dihapus. Aku nggak tahu ini baca apa enggak. Tapi seharusnya nggak baca. Oh, sih baca. Tapi seharusnya nggak baca. Cuma emang ibaratnya pin mode ini lu biasanya ini pin mode ini dipakai ya ini anu lah, jangan sampai lupa lah pin mode ini gitu kalau dari aku. Mau tanya Mas? Baik, Ya silakan. Kan kalau misalnya Arduino ini mirip-mirip sama C++ ya Mas? Iya. Terus kalau misalnya tadi yang define pakai pagar itu nggak jadi kayak komen doang kan? Enggak. Kalau pagar itu biasanya komennya anu. Biasanya komentar di Python. Kalau di C++ komentar itu pakai double slash. Atau komentar blok slash bintang slash. Terus kamu ini baru bisa diisi apapun. Kalau di Python kan pakai ini. Itu Python. Jadi beda bahasa pemrograman, beda isi. Cuma konsepnya sama. Ya Mas, lupa aku kalau itu Python. Terima kasih Mas. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ada Kak. Ya, silakan. Kayak modding array itu matrix itu Kak bisa gak di itu Kak di Arduino? Bisa. Kemarin kan aku ajari. Dot matrix Iya. Kenapa Kak? Dot matrix bukan? Iya. Kalau di Tinkercad ini agak effort dikit. Kamu harus menghubungkan tiap plate itu agak susah itu. Dulu aku pernah ngasih project ke anak-anak instrumentasi tahun kemarin itu tak suruh ngasih project buat LED cube. LED cube itu LED yang disusun menjadi kubus. Kalau pengen tahu di LabVIEWFIS ada. Itu aku yang buat. David tahu. Itu tapi nggak ada yang bisa ada sih satu yang bisa buat. Cuma terus ketok kopas. Gini. Kalau kalian nanti jadi pakai instrumen atau Viscom, kalian lihat anak itu kopas atau enggak dilihat dari bahasa pemrogramannya. Kalau misalnya dia define pot itu wis jelas kopas. Divide the value, ya ini jelas kopas. Jadi misalnya isinya bahasa Inggris itu wis jelas kopas. Terus kelihatan kopas lagi itu di bagian komentar itu masih gini, masih bahasa Inggris. Misal gini, define the potentiometer. Nah, misal kayak gini. Gak mungkin, pasti nggak bahasa Indonesia kalau ngasih komentar. Jadi lebih mudah kalian jadi asisten instrumen atau Viscom daripada LK atau anu sebenarnya. Karena lebih mudah tahu, wah ini kopas apa enggak itu dari komentar. Makanya aku nanti instrumen itu nanti anak-anak tak wajib kan setiap baris itu ada komentarnya. Ya biar tahu lah. Ya mosok wis semester 6 gak bisa ngoding kan ya malu.
Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Sudah Kak, terima kasih. Oke, ya wis. Yang lain ada yang tanya? Oke, nah sekarang kita ke library. Nah, ini yang paling krusial. Dan library ini yang buat pemrograman kita. Kita ini kalau nggak paham isinya library itu nggak paham. Oh, bukan pemrograman gitu. Nanti kalian geruweng gitu. Contoh library yang bisa dipakai itu biasanya kita pakai yang namanya apa wis? Jenenge LCD. Nah, LCD ini harus pakai library. Contohnya ini I2C. Nah, sebenarnya satu ini ada LCD 16x2. Cuma kalau LCD 16x2 ini pinnya terlalu banyak. Kalau kalian pengen tahu gimana ribetnya masang ini, tanya anak yang sekarang nempuh instrumen. Ribet, full ribet. Sampai guys berkata sopoy. Oke, ini lebih mudah. Jadi kalau ada apa wis? Kalau gini itu biasanya, jadi kan ini cuma ada 1, 2, 3, 4, cuma ada 4 pin. Biasanya VCC ini dihubungkan ke 5 volt. Terus habis gitu GND ini dipasangkan di ground. GND. Terus satu lagi SDA. Ini kita pasangkan ke SDA juga. Nah, di sini SDA. Nah, jadi kalian hemat pin. Terus ada lagi satunya SDL. Kita kita pasang di SDL. Nah, selesai. It's belum. Kita harus kita cari dulu di internet I2C Arduino. Kita coba nyari LCD I2C Arduino. Nah, nanti di di LCD I2C ini nanti ada semacam beberapa bahasa pemrograman yang cuma ada di library-nya tersebut. Gitu. Nah, biasanya kita kasih include wire.h atau liquid crystal underscore i2c.h. Nah, jadi cara masukkan library, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hapus. Jadi cara masukkan library itu yang pertama itu harus ada hashtag include, mirip di C, di bahasa C gitu. Jadi ini itu ibaratnya library. Library itu adalah semacam perpustakaan, bukan perpustakaan, ibaratnya kayak semacam kotak. Ini isinya banyak kode dan bisa kalian gunakan biar mempermudah pemrograman. Karena kalau misalkan ingin memprogram LCD tanpa library itu panjang. Aku nggak paham. Serius. Aku sampai iki opo karepe gitu. Oke, sampai sini paham ya. Jadi cara masukkan library itu yang pertama hashtag include spasi terus dalam kurung tutup kurung terus nama library-nya. Nah, ini kan LCD I2C. Nama library-nya itu biasanya pertama dikasih wire.h dulu. Habis itu dikasih library liquid crystal underscore i2c.h. Oke, sampai sini paham? Paham Kak. Silakan. Enggak Kak, bilang paham tadi. Oh, paham. Oke, sekarang kita ingin memulai. Nah, kalau kita ingin memulai library ini konsepnya library LCD itu mirip kayak konsepnya serial begin. Oke.
Mirip konsepnya serial begin. Nah, kalau mau munculin serial monitor itu harus masuk no serial begin. Nah, sekarang kalau mau munculin kalau kita mau nyalakan LCD, berarti kita harus masukkan lcd.init. Tapi ingat, ini khusus untuk LCD I2C. Kalau LCD yang satunya, LCD yang panjang itu, yang pakai pin-pin ini, pin yang banyak ini, itu beda lagi. Namanya LCD begin. Tapi kalau ini LCD init, dalam kurung, tutup kurung, titik koma, wis gini aja. Terus yang kedua, kita juga harus nyalakan lampu latar belakang yang namanya lcd.blacklight. Nah, ini harus ada. Jadi ini kedua ini harus ada dulu. Ibaratnya kalau mau memulai nyalakan LCD itu harus nulis LCD init sama LCD blacklight. Oke. Serial bikin 9600. Nah, sekarang kita mau masukkan, kita ingin LCD-nya ini baca nilai. Nah, oke, sebelumnya kita ini tak ganti dulu PCF. Satu lagi ada yang belum. Terus yang kedua, tadi kan setelah include ya. Setelah include, kita tulis ini, kita copy ya. Nah, terus kita nulis lagi namanya liquid crystal underscore I2C, terus spasi nama LCD-nya, terus spasi ini kode-kodenya. Jadi yang pertama ini kode address-nya. Kode address di sini kan 0x27. Itu nanti kalau diubah ke bilangan desimal nilainya 39. Di sini kita pakai 39. Terus tipenya kita pakai PCF 8574. Terus di sini ada 20 ini kolom baris 20 kolom. Nah, tapi di sini yang tipe ini itu sebenarnya ada 16 kolom dan juga ada 2 baris. Nah, tapi 2 baris ini itu dihitung dari 0 sama 1. Nah, kok bisa dari 0 sama 1? Kita lihat lagi di sini. Jadi di sini itu ada yang namanya lcd.set kursor. Jadi pertama kita mau tulisannya di atas. Set kursor. Nah, kita tulis di sini misalnya posisinya kalau 0,0 di mana letaknya, Mas? Kita tulis saja. Baru kita tulis lcd.print dalam kurung yang kita mau menunjukkan nilai apa? Nilai dari pembacaan potensiometer gitu. Set kursor ini nanti menentukan letaknya tulisannya di mana. Oke, kita start simulation. Nah, ini kan set kursornya di kan? Ada yang LCD backlight. Sorry, bukan blacklight tapi backlight. Ini LCD backlight. Nah, kita tunggu aja LCD-nya. Nah, baru muncul 675,0. Nah, 0,0 itu letaknya di bagian ini. Di bagian yang ini. Jadi ngitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 baris, tapi ngitungnya dari 0. Nah, itu terletak di sini. Jadi ini kolom itu yang ini, baris itu yang bawah. Yang di bawah ada berapa baris? Ini baris pertama, ini baris kedua, tapi ya dihitungnya mulai dari 0. Jadi 0,0 letaknya dari sini. Nah, kalau misal ini tak tulis 0,1, LCD set kursor 0,1, nah, nanti nulisnya dari bawah gitu. Kalau misal ini tak ganti 3,1, nanti ini dimulainya dari baris ketiga. Baris ketiga itu kalau di sini
Iya, kok baris ketiga. Kolom ketiga, sorry. Nanti bakal agak ke tengah. Nah, dari ke 0, 1, 2, 3. Sampai sini paham? Kurang paham, Kak. Oke. Kita coba ke 00 lagi ya. Kalau yang 00 paham nggak? LCD set kursor 0,0 paham nggak? Mungkin coba di start simulation. Sudah. Nah, bacaannya 675. Munculnya angka 6 kan tulisannya nilainya 675 kan. Munculnya angka 6 pertama kali itu di titik yang ini kan. Titik yang aku benderi, kotak yang aku benderi. Nah, kotak yang aku benderi ini kotak baris ke 0, kolom ke 0. Paham? Nah, sekarang kita coba kalau ini nolnya tak ganti 1. Apa yang terjadi? Nah, nanti nilai nilai kursornya itu akan berubah. Ini kan baris ke kolom ke 0. Ini kolom ke 1. Nah, barisnya ini terletak di baris ke 0. Jadi yang bagian atas ini itu baris ke 0. Yang bawah ini itu baris ke 1. Saya tak gini kan wis. Jadi yang ini itu baris ke berapa? 0. Terus yang sini baris ke 0, kolom ke baris ke 0, kolom ke 0. Kalau yang ini baris ke 1, kolom ke kedua ke 1. Bukan. Iya, kolomnya bener 1. Barisnya Barisnya 0. Ya 0. Kalau di bawah sini barisnya 1, kolomnya 2. ya bener. Sip. Bener. Berarti kalau mau ngatur set kursor bisa kan? Bisa, Kak. Oke, sip. Nasrul paham? Ya, makasih. Oke, sama-sama. Nasrul paham? Insya Allah paham. Oke. Temenmu paham? Lah, itu. Kalau itu kurang tahu sih, Mas. Sembuh kok dino Rebo piye. Oke, itu salah satu LCD. Nah, biar bisa muncul ini harus pakai library. Namanya cara masukkan library include wire.h liquid crystal underscore i2j. Nah, oke, dari library LCD ini ada yang ditanyakan atau enggak? Belum ada, Kak. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Untuk library AC ini apa konsep library-nya itu sama kayak library di Python nggak, Mas? Ada kayak modul-modul tersendiri atau Iya. tersendiri? Jadi ada semacam anu sendiri. Ada semacam kalimat sintaks tersendiri. Aku nggak tahu ya isinya. Kalau kalian pengen pelajari lebih dalam, itu coba kalian cari di webnya Arduino ada kok. Library LCD I2J. Nah, ini di Arduino reference. Nah, melajarinya di sini. Ini read the documentation. Biasanya itu di sini kayaknya, di .h ini. Nah, banyak nah ini loh ada ini.
void home, void no display, void no blink. Nah, ini kan ada bikin calls, row, char size, kan gitu-gitu, shift decrement, no backlight. Nah, kalau kalian ngoding satu-satu, alias nggak pakai library, itu nanti kalian ngoding gini dulu. Terus belum ngoding ininya dulu. Enable bit, read write bit, register select bit. Terus baru belum lagi kalian nganu gini, flags for function set, flags for display cursor shift. Jadi panjang. Void blink on, void blink off, void cursor on, WNT 100, set contrast, gitu-gitu banyak. Oke. Jadi ya mirip-mirip mirip-mirip Python. Kalau pengen tahu lebih lanjut di sini. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada, Kak. Ya, silakan. Itu Kak tadi di program yang tadi, Kak. Ya, silakan. Itu kan kadang nya sintak itu ada buka kurung tutup kurung. Nah, untuk ngebedain yang pakai itu tuh harus tahu sintaknya. Harus tahu strukturnya lebih tepatnya. Buka kurung tutup kurungnya mana? Yang ini ya? Itu yang misal yang LCD yang back yang ini ya. Nah, yang gitu-gitu. Ya, khusus library buka kurung tutup kurungnya pakai yang segitiga. Yang lebih dari kurang dari. Nah, pakai itu khusus library. Kalau fungsi itu pakai kurung kurawal. Nah, kalau ke variabel itu baru pakai buka kurung tutup kurung biasa. Gitu. Kalau yang itu Kak di bawahnya LCD init sama LCD yang backlight. Yang iya. Ya, ini harus dikasih gini dulu. Emang ketentuannya gini. Sebenarnya bisa diubah, cuma biar mudah emang ketentuannya gini. Ibaratnya ini kayak serial begin ini loh. Cuma nggak dikasih nilai aja, nilainya sudah ditentukan di sini. Aku nggak tahu di mana, tapi kayaknya sudah. Baik Kak, terima kasih. Nah, jadi sudah terisi di liquidcrystal_i2c.h. Sudah ada di situ. Ada yang ditanyakan lagi? Kayak sudah paham bagaimana cara membaca LCD. Nah, ada lagi selain LCD. Selain LCD, kita bisa pakai yang namanya library, salah satunya library dari servo atau kita kenal motor servo. Nah, motor servo ini gimana konsepnya? Motor servo itu nanti bakal muter. Nah, tapi kalau muter itu nanti yang diatur itu nilai sudutnya. Gitu. Nah, ini aku langsung pakai ini. Kita lihat. Nah, cara hubungannya ini. Kalau kabel warna coklat itu biasanya ground. Berarti dihubungkan ke GND. Kalau kabel warna merah itu biasanya power, dihubungkan ke 5 volt. Kalau kabel signal biasanya warna oranye, tapi ini dipakai hijau. Itu biasanya dihubungkan ke pin nomor 9, terserah pokok digital. Oke, sekarang kita ke kode. Kodenya ini biasanya pakai kode langsung. Nah, ini tahan dulu.
lagi tak jelasin. Nah, gini sudah cukup. Nah, ini contoh library yang pakai servo. Nah, jadi kita tinggal nulis gestate input masukkan servo.h. Nah, terus kita tuliskan servo dulu. Jadi jangan lupa kita harus nulis servo dulu spasi nama servonya. Ini kan kita pakai servo underscore 9 kan. Kita pakai tulisan motor servo nggak masalah. Cuma harus spasi, terus baru tulis motor servo. Di bawahnya juga diganti servo underscore 9 ini ditulis motor servo. Nah, nah kita lihat ini satuannya derajat ya, 90 ini derajat, 90 derajat, 0 ini derajat. Nah, pertama kita tulis attach dulu, motor servo dot attach 9, berarti motor servonya dihubungkan di pin nomor 9, jadi nggak perlu pin mode. Tuh, yang pertama. Yang kedua, motor servo dot write, jadi motor servo titik terus tulis write, itu maksudnya kita tentukan sudut dari motor servo itu sebesar berapa, dalam kurung berapa tutup kurung gitu. Kita coba start simulation. Hasilnya ini nanti bakal muter 90 derajat, muter 180 derajat, balik lagi muter 0 derajat. Nah gitu, ini motor servo. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada Kak. Izin bertanya mas. Apa? Izin bertanya mas. Iya silakan Fit. Kalau untuk ini apa motor servo itu dia Kurang dekat Fit. Tes kalau sekarang mas. Iya dekat. Yes. Kalau motor servo ini nggak pakai kayak LED tadi ya mas, integer langsung dimasukinnya ke setup gitu ya? Iya. Untuk apa pinnya? Jadi nggak kayak LED. Kalau LED kan itu harus pin mode gitu-gitu kan. Kalau motor servo ini khusus ada dot attach 9 gitu. Nggak langsung. Tapi kalau misalnya kayak kemarin yang roda Arduino itu masih harus pakai itu ya mas? Apa? Ya. Integer. Ya kalau roda Arduino itu harus pakai. Soalnya gini, roda apa itu namanya motor DC. Kalau motor DC itu nanti ngaturnya pakai driver namanya jembatan bridge. Itu nanti bakal nentuin itu nanti cuma nentuin kecepatannya berapa. Biasanya gitu. Atau nentuin ini nanti arah putarannya ke kanan atau ke kiri. Itu kalau motor DC. Kita belajar ini nanti ada khusus. Ambil praktikum. Itu motor DC. Kalau motor servo ini nanti buat nentuin aku pengen motornya berjalan pada sudut sekian itu baru namanya motor servo. Kalau ini mas motor servo nggak bisa apa diatur kecepatan perputarannya juga gitu mas? Kayaknya ada, cuma aku belum belajar lebih lanjut. Oke mas. Nah, nanti kamu bisa cari kayaknya ada ngatur kecepatannya itu. Kalau di motor DC kan biasanya kecepatannya 255 sampai 0 gitu kan. Iya mas. Oke, ada yang ditanyakan lagi?
Oh iya, Belum ada, Kak. aku nganu dari projectnya anak-anak instrumentasi. Anak instrumentasi ini kemarin ada project buat apa wis? Buat semacam celengan otomatis. Jadi kalau misal kita mau deketin kalau tangan kita mau deket ke celengan, nanti motor servonya itu bakal membuka. Nah, biar buka berarti kan sudutnya motor servo ini harus berubah. Berubahnya sebesar berapa? Sebesar 90 derajat. Kalau nutup berarti kan balik lagi ke keadaan awal. Berarti kita harus nulis motor servo dot right 0. Gitu. Ini salah satu library yang sering dipakai di Arduino. Kalau nggak motor servo ya RCD. Sebenarnya banyak. Terutama nanti kalau kalian sudah belajar di tingkat IoT, itu library-nya banyak. Aku belum belajar satu persatu, gak mudeng sih. Soalnya dicampur HTML. Masalahnya di situ. Aku HTML ini iya sudah tahu sih beberapa, cuma agak bingung kalau baca iki karepe ya opo iki itu. Jadi nanti pemrograman Arduino itu digabungkan sama pemrograman HTML. Itu nanti kalau kalian sudah masuk level IoT, lebih expert pemrogramannya. Kalau pengen tahu library yang bisa dipakai di tingkat apa aja, kan klik bagian ini, bagian libraries. Ini ada teks, terus ini download kode, ini library. Nah, di ini library-nya banyak. Bisa dia ada EEPROM, remote, liquid crystal, keypad, NeoPixel, servo, software serial, wire, SD, SPI, stepper. Sebenarnya banyak sebenarnya sih. Cuma aku nggak tahu kok yang ditunjukkan cuma ini aja. Oke, ada yang ditanyakan untuk library? Oke. Yang lain sudah paham materi hari ini yang aku berikan? Kalau nggak paham bilang. Beneran kalau nggak paham bilang. Belum paham, Mas. Dari material kopasnya yang bahasa Indo nggak ada. Hampir semua materi kopas itu bahasa Inggris. Ya tinggal kalian pinter-pinteran beda no mana yang sebenarnya dari aku sendiri kopas itu nggak apa-apa asal kalian paham. Kalau kalian kopas nggak paham itu fatal. Pokoknya untuk nilai, pokoknya untuk itu fatal. Jangan sampai lah. Aku simpen dulu ini, tak record. Oke.